Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya setelah mengumpulkan niat cukup lama, video pertama saya di channel Hobi Para Bapak ini upload juga. Terima kasih buat para bapak yang sudah subscribe dan mengikuti channel ini, mulai dari konten-konten ringan saya di short sampai akhirnya tayang juga video pertama saya di channel YouTube Hobi Para Bapak. Dan buat yang baru bergabung dan mulai mengikuti channel ini, bantu di subscribe ya Pak ya. Biar saya lebih semangat membuat konten-konten tentang hobi lainnya di video-video selanjutnya nanti. Ya, biar nggak terlalu panjang juga ya videonya. Untuk pembuka kali ini, gimana kalau kita mulai bahas tentang hobi otomotif mungkin ya. Di sini saya akan membahas tentang sebuah mobil yang kecil-kecil cabai rawit, gayanya klasik, tenaganya mantap, dan cocok banget buat para bapak yang pengen tetap tampil beda dan penuh gaya. Inilah dia Mini Cooper S tahun 2011. Ya, jadi sedikit sharing mungkin ya, alasan kenapa sih saya beli mobil Mini Cooper S tahun 2011 ini. Mungkin jawabannya sederhana ya. Karena pertama, Mini itu unik, fun, dan punya karakter. Di tengah mobil-mobil yang bentuknya makin mirip satu sama lain, Mini tetap mempertahankan desain retro modern yang ikonik banget ya Pak ya. Setiap bapak yang udah ngelewatin fase mobil keluarga pasti kadang pengen punya satu mobil kecil yang nyenengin diri kan. Nah, inilah salah satu mobil kecil impian yang saya ingin punya dari dulu. Jadi mobil ini sudah hampir 1 tahun saya pakai. Dulu saya beli di angka kurang lebih 350 juta sekian lah ya. Kalau sekarang pasaran di marketplace mungkin bisa bapak cek sendiri, setahu saya masih stabil di angka 300 up, tergantung dari kondisi mobilnya masing-masing. Ngomongin perihal Mini Cooper mungkin gak lengkap kalau kita gak bahas pertama tentang sensasi berkendaranya. Jadi ini pengalaman pribadi saya ya Pak ya. Selama saya mengendarai mobil ini, jujur ini bagian yang paling menyenangkan. Jadi Mini Cooper S 1,6 turbo ini punya handling go-kart yang legendaris. Setirnya berat, pas, feedbacknya hidup, dan mobil ini kayak berasa nyatu aja gitu sama jalan. Jadi bapak yang biasa bawa MPV atau SUV pasti langsung ngerasain perbedaannya. Akselerasi mulai dari 0 sampai 100 km per jam itu bisa kita raih dalam waktu 7 detik. Kerasa brutal sih kalau kita injek gasnya dalam. Soalnya mesinnya kan 1,6 liter turbonya halus di bawah, tapi begitu busnya keluar, wah tendangannya Pak, mantap sekali. Transmisi 6 speed otomatis responsif, apalagi kalau pakai mode sport ya. Pedal shift juga bisa dipakai, jadi kalau mau ngerasain sensasi lebih manual itu bisa banget ya. Cuman suspensinya cenderung kaku, jadi kalau misalkan bapak tinggal di daerah yang jalannya banyak tambalan atau lubang, siap-siap aja dada bergetar. Nah, kita udah sampai nih Pak ke tempat coffee shop langganan saya. Buat nanti saya di sini akan bahas lebih detail tentang eksteriornya, interiornya, dan juga spesifikasi mesinnya secara detail. Jadi simak terus videonya, jangan di skip-skip ya Pak ya, supaya nanti tidak ada informasi yang terlewat. Ya, sekarang kita masuk ke tampilan luar Mini Cooper S tahun 2011 ini. Untuk tahun 2011 ini masuk generasi R56 facelift ya. Dan jujur desainnya menurut saya pribadi nyaris tetap tidak ketinggalan zaman ya Pak. Lampu bulat, grill besar honeycomb dengan aksen hitam dop, dan bonet pendek khas Mini masih jadi daya tariknya.
Dan varian Cooper S itu bisa kita kenali dari hood scoop atau lubang di kap mesinnya dan exhaust kembar di tengah ya Pak ya. Jadi secara keseluruhan dari segi eksterior menurut saya pribadi untuk tahun 2011 ini mobil dengan usia yang lebih dari 10 tahun ini masih sanggup lah bikin orang nengok sampai patah leher ya. Kita lanjut ke bagian interior. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabin Mini Cooper S ini ya Pak. Buat para bapak yang baru pertama masuk ke dalam sebuah Mini, kemungkinan besar akan langsung bilang, wah mobil ini kok rasanya beda banget ya. Desain dashboardnya unik banget, khas Mini, soft touch juga, semua layout dibuat simetris, tachometer di belakang setir. Dan inilah mungkin salah satu signatur dari sebuah Mini Cooper, yaitu speedometer besar yang ada di tengah. Tombol-tombolnya juga lucu ya Pak, bukan model tombol biasa tapi sudah toggle switch ala pesawat jet, mulai dari lampu hazard, kunci pintu sampai pengatur traction control. Di sini ada untuk CD, audio, dan kita ke atas ya. Sama masih toggle switch, tombol untuk lampu, terus juga ada tombol untuk sunroof, dan ada juga untuk tombol lampu interior nih yang bisa kita mainkan warna-warnanya sesuai yang kita inginkan. Nah, kita bahas lagi ke setir. Di sini desainnya 3-spoke ya, dibalut kulit asli dengan jempolan kiri kanan biar mantap digenggam. Sebelahnya ada tombol cruise control dan juga tombol pengaturan audio dan telepon ya. Di sini ada pedal shift di kiri dan kanannya dan sudah double function. Lalu kita ke belakang. Di belakang legroomnya sempit banget ya, ini tidak rekomen buat orang dewasa ya, mungkin hanya untuk anak kecil aja. Terus ke atas kita lihat ada sunroof, sudah double sunroof depan belakang, cukup besar juga sunroofnya. Lalu kemudian kita ke depan lagi, mungkin di sini ada laci dashboard ya, tombolnya di sebelah sini, cukup lega juga. Terus ya mungkin sudah, kita langsung saja nyalakan dulu mesinnya buat bahas lebih detail tentang spesifikasi mesinnya. Masukkan kuncinya dan tekan engine startnya seperti biasa. Bisa juga tanpa kunci ya. Oke. Oh, bensinnya harus diisi ternyata Pak. Lupa saya belum ngisi bensin, tanggung nanti aja. Dan di sini bisa dilihat ya Pak, tombol pengaturan modenya untuk mengatur indikator yang ada di instrumen cluster. Lalu di sini nah terlihat ya Pak, indikator cek engine di mobil saya ini menyala. Ini terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu dan saya juga sudah ke bengkel untuk melakukan scanning. Hasil scanningnya juga udah ada dan nanti saya akan jelaskan sambil kita melihat spesifikasi mesin dan kita bahas tentang mesin. Yuk. Nah, untuk buka tuas kap mesin ada di sebelah kiri penumpang ya Pak. Tarik aja seperti biasa, lalu kita pindah ke bagian mesin. Ya, Mini Cooper S tahun 2011 ini dibekali mesin 1,6 liter 4 silinder dengan twin scroll turbocharger. Jadi tenaga yang dihasilkannya cukup impresif ya untuk mobil sekecil ini. Sekitar 181 horsepower dengan torsi 240 Nm dan bisa meningkat sampai 260 Nm dengan menggunakan overboost. Jadi mesin ini punya kode N18, versi penyempurnaan dari mesin generasi sebelumnya itu N14. Kalau ngomongin performa, akselerasinya 0-100 km per jamnya tuh kan tembus sekitar 7 detik. Cepat banget lah untuk city car mungil bergaya retro ini. Nah, tapi di sini ada hal yang perlu diperhatikan oleh para bapak. Jadi mesin ini dikenal cukup rewel kalau nggak dirawat dengan baik. Beberapa pemilik Mini Cooper 1,6S ini di grup yang ada di Facebook sering mempermasalahkan masalah carbon build up di intake valve-nya, masalah timing chain tensioner, dan oil leak dari cover valve. Jadi penting banget rutin ganti oli, cek PCV system, dan pakai bahan bakar yang berkualitas ya Pak.
Nah, sekarang kita masuk ke masalah perawatan. Jadi, seperti yang kita lihat sebelumnya, sensor cek engine mobil saya ini menyala ya, dan saya sudah ke bengkel. Di situ saya tampilkan footage-nya juga. Waktu saya ke bengkel untuk melakukan scan, hasil scan-nya nanti saya lampirkan. Nah, ini hasil scan-nya terbaca bahwa komponen high pressure fuel yang ada di mobil saya too low alias terlalu lemah, jadi kemampuan dia untuk menyalurkan bensin ke mesinnya sedikit berkurang. Hanya ketika mobil sudah panas tidak berpengaruh signifikan. Terasanya ketika saat saya sedang memanaskan mobil di pagi hari, itu mesin akan sedikit berbet karena mungkin penyaluran bensin dari si high pressure fuelnya sudah lemah. Tapi ketika dia sudah panas, mesin sudah cukup temperatur ruang mesinnya, mesin akan tetap berfungsi dengan normal kembali. Jadi masih bisa saya pakai untuk sehari-hari lah ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan komponen high pressure fuelnya itu segera diganti. Nah, kalau yang mau tahu harga komponen high pressure fuelnya, saya lampirkan nih. Lumayan ya Pak, harga komponennya sekitar 15 juta rupiah. Jadi saya memutuskan karena budgetnya juga masih belum ada, untuk sementara saya hold dulu. Jika kita compare komponen high pressure fuel yang ada di mobil Jepang lain, itu biasanya harganya hanya sekitar 150.000 atau paling mahal mungkin 1 juta sampai 2 jutaan lah. Ini 10 kali lipatnya lebih. Nah, inilah jadi salah satu pertimbangan Bapak nanti kalau misalkan mau ngambil Mini Cooper. Perawatan, harga spare part dan lain-lainnya pasti lumayan menguras kantong. Jadi harus dipertimbangkan secara baik dan harus memilih unit Mini Cooper, apalagi kalau yang second yang kondisinya minim PR dan cukup layak untuk dibeli lah. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, berhubung sudah mau maghrib juga. Jadi video ini mungkin saya akan segera akhiri. Jadi gimana para bapak kesimpulannya? Apakah menurut para bapak Mini Cooper S tahun 2011 ini masih layak untuk dibeli dan masih layak juga untuk dipelihara, atau malah jadi lebih tidak yakin untuk meminang si Mini Cooper? Silahkan, itu kembali lagi ke kebutuhan para bapak dan kembali lagi ke budget para bapak sekalian. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, share sebanyak mungkin, dan juga subscribe supaya saya lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat para bapak semuanya.